Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 144. Ibu yakin, kamu layak berada di keluarga ini, Azarin, kata Bu Mahira dengan suara lembut, penuh keyakinan. Kamu layak menjadi ibu untuk Alina, menjadi pendamping Din, dan insya Allah, bahkan Safa pun akan bahagia di sana melihat ini semua. Kamu layak menjadi ratu di samping Din. Azarin hanya bisa mengangguk pelan. Setelah pembicaraan itu, Bu Mahira berpamitan untuk ke warung di sekitar villa untuk mencari bahan makanan untuk makan siang. Tetapi Pak Argatama pun menyarankan untuk memesan saja seraya menarik diri dari ruang tengah mengikuti sang istri. Lagi pula besok mereka sudah harus kembali ke Jakarta. Sementara itu, Azarin menarik sajadahnya, lalu melangkah meninggalkan Din yang masih duduk bersila dan menunduk. Dia beranjak menuju kamarnya. Namun, baru sampai di depan pintu tiba-tiba Din memanggil. "Sa." Suara Din terdengar lirih. 31. Azarin berbalik badan, dia menatap sekilas lalu menunduk. Tangannya memeluk sajadah semakin erat. "Maafkan aku yang membuatmu terluka karena perkataan Mbok Nena. Aku menyesal membawamu ke sana," ucap Din. "Bukan salah, Mas. Sekali lagi maafkan aku." Din mengangkat kedua tangan memegang telinganya, seperti anak kecil yang meminta pengampunan pada sang ibu. Namun, Azarin yang menunduk tidak menyadari hal tersebut. "Aku mau istirahat dulu, Mas." Perkataan Azarin terhenti tatkala merasa Din memegang tangannya yang terbalut mukena. "Apa kamu akan membatalkan pernikahan kita?" tanya Din lirih. Sorot matanya menyiratkan ketakutan. Azarin tertegun, ini kali pertama Din memegangnya meski tak menyentuh kulit. Dia bergegas menarik tangannya, dan mundur sedikit hingga tubuhnya menempel di daun pintu. "Yang mau membatalkan siapa, Mas?" Keningnya berkerut tipis. "Aku hanya minta musahabah diri. Aku ingin Mas yakin, menikah denganku bukan karena mendiang istri Mas. Aku yakin, seyakin-yakinnya. Kamu Azarin Nafisa yang kusebut dalam doaku, di depan Ka'bah." "Aku tidak pernah salah sebut," ujar Din penuh keyakinan. "Apa perlu kita istikharah lagi?" lanjutnya bertanya. Azarin menghela napas. "Tidak perlu, Mas. Aku sudah pernah melakukan istikharah selama 10 hari, dan namamu tetap kokoh," ucap Azarin lirih. "Aku hanya butuh waktu mengobati rasa sakit atas kata-kata yang aku terima tadi. Tapi, bukan berarti aku membatalkan pernikahan kita. Jadi, kita tetap menikah di Mekah?" tanya Din memastikan lagi. Suaranya terdengar bergetar. Azarin mengangguk sambil menunduk. "Iya, Mas, insya Allah." Din yang tak kuasa menahan rasa haru, matanya memerah. Dia membungkuk, menarik ujung mukena Azarin, lalu dicium dengan takzim, seolah sedang mencium tangan Azarin. "Terima kasih," ucapnya lirih, bahkan nyaris tak terdengar. 32. Surat-surat pernikahan kalian sudah selesai, kan? Pak Argatama memecah keheningan di dalam mobil. Mobil yang dikemudikan Din melaju dengan kecepatan stabil, membawa mereka dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Sukabumi. "Sudah, Pak," jawab Din singkat. Tatapannya tetap fokus ke jalanan tol yang mulai padat, meskipun nada suaranya terdengar santai. "Pekerjaanmu bagaimana? Sudah aman semua?" lanjut pria parubaya itu, memastikan tidak ada yang tertinggal. "Aku sudah close klien, Pak," jawab Din sambil menggenggam erat setir mobil. Meski sibuk berbicara, matanya tetap awas mengawasi kendaraan di depannya. Pak Argatama mengangguk puas mendengar jawaban putranya. Setelah beberapa detik, dia berkata lagi, "Kalau begitu, besok ikut pulang ke Dubai." Ucapan itu membuat Din sedikit kaget. Refleks,
Kakinya menginjak pedal rem untuk mengurangi kecepatan. Dia menoleh ke arah ayahnya di kursi penumpang, tatapannya penuh tanda tanya. "Kenapa aku harus ikut?" tanya Din penasaran, mencoba memastikan apa yang baru saja dia dengar. Sepengetahuannya, hanya kedua orang tuanya dan Alina yang akan kembali ke Dubai esok hari. Pak Argatama tetap memandang lurus ke depan, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi yang jelas. Sesaat, suasana di dalam mobil terasa hening, hanya suara deru mesin yang terdengar. Seakan sudah paham, Bu Mahira akhirnya membuka suara untuk menjelaskan. "Din, ini demi kebaikan kalian. Calon pengantin itu biasanya harus menjalani fase pingitan. Dengan begitu, kalian bisa lebih menyiapkan mental dan batin sebelum pernikahan. Lagi pula, persiapan teknis di Dubai juga membutuhkan perhatianmu." Din tampak terkejut mendengar penjelasan itu. Alisnya bertaut, jelas menunjukkan ketidaksetujuan. "Tapi, Bu..." Din tak lagi melanjutkan perkataannya. Dia menghela napas berat, hatinya menolak permintaan kedua orang tuanya, mengingat hubungannya dengan Azarin masih dalam tahap pemulihan. "Bagaimana aku bisa meninggalkan Azarin begitu saja?" Azarin yang sejak tadi diam, memilih tidak menyela pembicaraan. Tatapannya tetap lurus ke depan, meski telinganya mendengar dengan jelas setiap kata yang diucapkan. Di pangkuannya, Alina tertidur lelap, membuatnya semakin enggan mengganggu suasana. "Ini hanya sementara, Din," ujar Pak Argatama akhirnya. Suaranya terdengar seperti keputusan final yang tidak bisa ditawar. "Kamu harus percaya proses ini baik untuk kalian berdua." Din menarik napas panjang, matanya kembali menatap jalanan. Meskipun belum sepenuhnya setuju, dia memilih untuk tidak memperpanjang perdebatan di tengah perjalanan. Sementara Azarin, yang tetap hening, hanya menunduk sambil mengelus rambut Alina dengan lembut, seolah menyembunyikan perasaannya yang bercampur aduk. "Nak Aza gak apa-apa, kan kalau Din langsung ke Dubai besok?" tanya Pak Argatama tanpa melirih ke belakang. Refleks Azarin mengangkat kepalanya, dia tersentak dengan pertanyaan tersebut. "Aku..." Dia terdiam. 33. Begitu melihat lirikan mata Din di kaca spion. Gegas dia menunduk. "Tidak apa-apa, Pak," jawab Azarin akhirnya. Sontak terdengar helaan napas dari depan yang diyakini Azarin adalah Din. "Sabarlah, Nak. Kayak udah mau berpisah selamanya saja," goda Bu Mahira yang menyadari putranya tak ingin pergi. "Kalau kamu cemas Aza kenapa-napa, minta Vera stay di dekat Aza," imbuhnya. "Iya, Ibu," sahut Din penuh penekanan. "Lagian ini baik buat kalian. Nanti ketemunya pas nikah." Jadi rasa bahagianya bercampur dengan rasa rindu, ujar Bu Mahira masih dengan nada menggoda. Hal tersebut mengundang gelak tawa pria parubaya di depannya. "Sama kayak ibumu dulu. Saat kami mau nikah, kami tidak boleh bertemu selama 2 minggu, dan pas ketemu, ya, tepat selesai akad. Papa melihat ibumu begitu cantik, rasa cinta Papa semakin besar," cerita Pak Argatama. "Papa aja 2 minggu, masa aku 3 minggu sih?" protes Din. Dia masih mencoba bernegosiasi agar tak berangkat ke Dubai besok. Pria parubaya itu menoleh. "Sebenarnya manfaatnya banyak loh, Nak. Kamu bisa fokus beribadah, berpuasa, meningkatkan keimananmu, bermusahabah diri. Kesalahan apa yang kamu pernah lakukan di masa lalu, jangan sampai terulang lagi." Begitupun dengan Azarin. Din terdiam. Dia memahami perkataan sang ayah, dan memang benar, dia dan Azarin harus bermusahabah. Tepat pukul 10 pagi, Azarin tiba di rumah. Namun, suasana yang dia temukan membuatnya sedikit heran. Rumah itu terkunci, untung saja dia memiliki kunci cadangan.
Begitu dia masuk, suasana yang sunyi menyambutnya, meskipun setiap sudut rumah terlihat bersih dan rapi. Dia mencoba memanggil-manggil sang ibu, barangkali memang berada di dalam rumah, sambil memeriksa kamar dan ruangan lainnya, tetapi tak ada dimanapun. Azarin menghela napas panjang. Dia merasa sedikit gelisah, mengingat kedua orang tua Din ingin berpamitan, sebab hari ini mereka sudah kembali ke Jakarta, dan akan melanjutkan penerbangan ke Dubai esok hari. Mengabaikan perasaan aneh itu, dia berjalan kembali ke ruang tamu, mencoba menyembunyikan rasa khawatirnya. "Saya mohon maaf, Umi gak ada di rumah," ucap Azarin pelan, lalu menundukkan kepala dengan sedikit canggung. Namun, Bu Mahira tersenyum penuh pengertian. "Tidak apa-apa, sayang. Kami hanya ingin berpamitan. Kalau tak ada, juga gak apa," katanya menenangkan. Azarin mengangguk kecil sambil tersenyum canggung. Matanya terarah pada Alina yang tertidur pulas di gendongan Din. "Mas, Alina dipindahkan ke kamar aku aja," ucapnya pelan tanpa sedikit pun menatap Din. Dia melangkah maju, berniat mengambil Alina, tetapi Din buru-buru berdiri. "Biar aku saja," ujar Din, suaranya terdengar lembut, membuat Azarin menghentikan langkah. Azarin sempat menatap bingung, tetapi akhirnya hanya bisa mengangguk pasrah. "Kamu sudah lelah menggendong selama 2 jam di mobil," lanjut Din sambil tersenyum tipis. Azarin pun menelan ludah dengan canggung sebelum berkata, "Bu, Pa, izin antar Mas Din ke atas, ya." Suaranya hampir berbisik. 34. Bu Mahira tersenyum lembut, mengangguk pelan. "Iya, sayang." Azarin mulai melangkah, menuntun Din menuju kamarnya di lantai 2. Ada jarak yang terasa di antara mereka. Azarin sengaja melangkah lebih dulu, sementara Din hanya mengikuti dari belakang, membawa Alina dengan hati-hati. Ketika tiba di depan pintu kamar, Azarin berhenti dan membuka pintu tanpa masuk. "Diletakkan di tempat tidur saja, Mas," ujarnya pelan, suaranya terdengar nyaris hilang. Din tersenyum samar, mengangguk, lalu masuk ke dalam kamar Azarin. Hati kecilnya berdesir, rasa canggung dan gugup seolah menyelimuti. Begitu masuk, pandangannya langsung disambut nuansa lembut warna krem coklat yang mendominasi kamar itu. Aroma segar citrus yang lembut menyapu inderanya, membuatnya sesaat lupa diri. "Astagfirullah," gumamnya dalam hati, menyadarkan diri agar tetap fokus pada Alina. Dia berjalan pelan ke tempat tidur, lalu meletakkan Alina dengan hati-hati. Selimut ditariknya hingga menutupi dada kecil Alina. Tangannya sempat menyentuh kepala gadis kecil itu, memastikan dia nyaman. Tak langsung keluar, Din meraih remote pendingin ruangan dan menyalakannya pada suhu sedang. Setelah semuanya dirasa cukup, dia segera melangkah keluar dari kamar tanpa menoleh lebih jauh ke sekeliling, meski rasa penasaran terhadap kamar Azarin sempat menghampiri. "Ayo turun," ucap Din lembut saat keluar, melirik Alina sekilas. "Dia gak akan bangun," tambahnya, mencoba menenangkan. Azarin mengangguk, tetap menunduk, tak berani menatap langsung Din. Namun, kali ini dia membiarkan Din melangkah lebih dulu ke tangga, sementara dirinya memilih masuk sebentar ke kamar. Azarin mendekati Alina yang terlelap pulas. Dia menunduk, mencium pipi kecil Alina berulang kali, senyum hangat merekah di wajahnya. Setelah memastikan Alina benar-benar nyaman, Azarin beranjak keluar, sengaja membiarkan pintu kamar tetap sedikit terbuka. Begitu tiba di lantai bawah, Azarin langsung menuju dapur. Tangannya sibuk menyiapkan teh hangat, mencari ketenangan dari rasa canggung yang terus menggelayut sejak tadi. "Kenapa repot-repot, Nak?" ujar Bu Mahira begitu Azarin mendekat membawa nampan. "Gak apa-apa, Bu. Sambil nunggu Umi."
Dengan tenang Azarin menyuguhkan minuman meskipun sebenarnya dia gugup, mengingat Din pasti diam-diam memperhatikannya. Asa. Bu Mahira terdiam sejenak, sampai Azarin duduk di sampingnya. Kami berencana untuk mengunjungi makam ayahmu sebelum pulang. Azarin terenyah, selama beberapa saat dia terdiam. Hatinya terasa hangat mendengar perkataan Bu Mahira. Terima kasih, Bu, katanya lirih. Terima kasih untuk apa, Nak? Sudah seharusnya kami berziarah, apalagi Din besok berangkat. Bu Mahira mengusap tangan Azarin sambil tersenyum. Kamu gak perlu ikut, Nak. Temani Alina saja, kasihan dia sedang tidur, sela Bu Mahira dengan nada lembut. Seolah dia paham apa yang akan Azarin katakan. Biar aku yang antar papa dan ibu ke makam abah. Kamu istirahat saja, ya, sahut Din menimpali. Azarin hanya bisa mengangguk pelan. Tak ikut pun, hatinya sudah terasa hangat melihat perhatian dan kepedulian yang diberikan keluarga Din tanpa diminta. Dia bahkan tak sekalipun mengingatkan mereka soal 35 hal itu. Setelah berbincang sedikit, dan menghabiskan debuatan Azarin, mereka pun memutuskan untuk pergi, agar tak terlalu siang. Azarin mengantar kedua parubaya itu hingga ke teras. Namun, hanya Bu Mahira dan Pak Argatama mendekat mobil lebih dulu, sementara Din sengaja menunggu sejenak di belakang. Din berdiri ujung teras, sambil tersenyum lembut yang selalu berhasil membuat jantung Azarin berdegup. Aku pergi dulu, ya. Kamu istirahat, jangan terlalu capek. Azarin mengangguk pelan, tetapi dia belum berani menatap langsung ke arah Din. Namun, Din tidak kehabisan cara untuk membuat Azarin tersipu. Rencananya aku minta izin sama calon ayah mertuaku di sana, untuk menikahimu. Aku juga akan titip pesan, biar beliau datang ke mimpimu malam ini dan bilang betapa aku mencintai putri cantiknya ini. Wajah Azarin langsung memerah, untung saja dia menggunakan cadar. Dia menunduk, memilin-menilin ujung jilbabnya sambil menggigit bibir, berusaha menahan senyum. Melihat bahasa tubuh Azarin yang tampak kaku, Din justru tertawa kecil. Sebelum melangkah keluar, dia berkata, aku pergi dulu, sayang. Jaga diri, ya. Azarin hanya membalas dengan anggukan kecil. Kata-kata enggan keluar dari bibirnya, tetapi senyum tipis yang melengkung di wajahnya tak bisa disembunyikan. Sebelum benar-benar menjauh, Din pun sempat menoleh sejenak, kemudian melangkah pergi. Sementara Azarin masih berdiri di depan rumah, menatap mobil Din yang perlahan berjalan mundur keluar dari pekarangan. Dia tersenyum kecil di balik cadarnya, memperhatikan lampu belakang mobil yang berkedip disertai suara klakson mobil tanda berpamitan, hingga tak berselang lama mobil perlahan menghilang. Azarin menghela napas sejenak, ini hari terakhir dia melihat mobil Din terparkir di depan rumah, dan akan kembali terjadi setelah mereka menikah nanti. Azarin memilih masuk ke dalam rumah, pikiran langsung tertuju pada Alina yang sedang tidur. Dia khawatir gadis kecil itu terbangun dan menangis jika terlalu lama ditinggalkan. Namun, langkahnya terhenti ketika suara mesin mobil lain terdengar dari arah pagar. Azarin berbalik, mengerutkan kening saat melihat sebuah mobil berwarna merah gelap berhenti di depan rumah. Mobil itu terlihat asing. Tak lama pintu mobil terbuka, dan seorang wanita berusia setengah baya turun perlahan. Azarin langsung mengenali sosok itu. Umi, gumamnya pelan. Senyum lega terukir di wajahnya, meskipun tersembunyi di balik cadar. Setidaknya nanti ketika keluarga Din datang, bisa langsung berpamitan. Namun, senyumnya seketika memudar ketika melihat pintu lain di mobil itu terbuka, dan seorang wanita berpakaian rapi turun dengan langkah anggun. Azarin terpaku. Wajahnya mendadak pucat, matanya terbelalak,
bahkan napasnya terasa tertahan. "Kak Alea," bisiknya nyaris tak terdengar, namun penuh keterkejutan. Jantungnya berdebar hebat, menciptakan sensasi dingin yang menjalari tubuhnya.